Oke, Mas, menarik nih. Nah, kemarin kita libur ya, Mas ya. Iya. Setelah kita mulai kemarin 2 minggu yang lalu, terus minggu berikutnya libur Idul Adha ya. Saya hampir lupa tuh kalau libur ya, karena iya kalau nggak diingetin tuh saya hawanya tuh kerja mulai ya. Nah, cuman memang pas sudah 3 hari mau Lebaran gitu kan, oh iya ya Lebaran ya Allah. Jadi udah libur dulu aja gitu kan. Nah kita balik lagi ya Mas ya di agenda kita. Oke. Ini dimana Allah semoga Allah tuh lurusin niat kita ya untuk bisa Hmm. kita memberikan apa ya. Nah, nanti kita bahas dikit ya tentang leverage sama privilege nih ya. Bisa membagikan sedikit privilege lah yang kita punya ya. Apa sih privilege itu? Apa sih leverage itu gitu ya. Nah, kita mungkin bakal banyak bahas itu ya Mas ya hari ini karena saya rasa banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sangat saya ngeliatnya apa ya? Sangat eh superficial atau dangkal banget ya atau enggak permukaan banget lah gitu lah. Kayak tanya bisnis apa yang paling profit gitu kan, atau kemarin tuh paling 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 terakhir tuh nanya bang bisnis jual pulsa gitu ya di pinggir jalan masih oke apa enggak tahun 2026 gitu kan. Nah itu sebetulnya nggak salah sih nanya itu ya, cuman kalau kita tahu artinya apa permukaannya, kita bakal tahu nih bisnis apa yang bakal cocok buat kita sebetulnya, bukan buat di 2026 gitu loh. Karena kita nggak mau jadi pedagang atau pengusaha atau yang mau nanti karir yang cuman lagi hype aja ya. Hype selesai, udah ambiar gitu loh. Jadi kita banyak bahas di situ ya, Mas Jo ya. Kalau misalnya Mas Jo ada juga dari sisi Mas Jo, boleh banget Mas, ya, boleh banget. Oke, oke. Oke, kalau dari Mas Jo ada ini, ada isu-isu unik nggak selama 1 minggu setelah kita live? Tanya-tanyaan atau apa gitu atau unek-unek yang kemarin harusnya kita ngomong ini nih Mas gitu. Kalau di Mas Jo ada nggak? Wah, sebenarnya ada, cuma lagi nggak pop up di kepalaku sekarang. Kemarin Oke. ada saya bahas, oh ya ini bisa dibahas lebih lanjut ini. Kalau ngomong itu bisa, kita bisa lanjut lagi kemarin selama 3 jam atau 2 jam. 3 jam. Cuma kemarin ya aku belum sempat potong-potong ya. Mungkin Oke. kalau aku ketemu lagi tuh. Aku Oke, oke. baru matang satu kan. Nah, sebenarnya ada aja. Tapi aku seminggu ini sibuk building dan sibuk nanya gitu. Sibuk Oke. nanya ke orang, bukan menghibur, tapi aku yang nanya ke sosmed. Siap, siap. Oke. Oke Mas ya, berarti saya mulai dari saya dulu ya Mas ya. Nanti Mhm, mhm. boleh banget Mas Jo coba untuk langsung ajak kita diskusi bareng-bareng gitu boleh banget. Nah, ini dari sisi saya Mas, dimana sebenarnya pertanyaan ini memang udah banyak banget ya ketika saya buka kelas gitu ya, kelas bisnis gitu. Dari awal banget zaman-zaman Covid sampai sekarang, pasti pertanyaan itu muncul gitu ya. Pertanyaannya adalah bisnis apa yang paling bonafit di tahun 2000 ini, 2000 ini, 2000 sampai sekarang 2026 dan itu masih ada Mas gitu loh. Dan saya rasa kayaknya butuh teman-teman butuh apa ya? 30 menit dapat basicnya ya atau fundamentalnya banget lah gitu loh. Karena saya ngeliatnya kebanyakan orang kalau mikirnya kayak gini malah nggak gerak ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita reverse engineering, kita kita putar gitu ya pemikirannya, kayaknya lebih mudah gitu. Kita Mhm. reverse yang tadinya kita mikirin pangkalnya, coba kita mikirin ujungnya, kita mikirin awalnya, coba kita sekarang mikirin ujungnya dulu deh, kita reverse engineering gitu. Nah, kemarin ada konten di mana saya udah search search itu ya, udah search share juga ya di Wako. Sebenarnya dari satu akun lupa sih namanya, cuman dia ngutip quotes-nya Naval Rafikan Mas. Itu gurunya Denko ya, guru online-nya lah. Jadi si Denko itu sering banget ngelihat tulisan-tulisan Naval Rafikan di Twitter gitu ya. Kan si Denko kan lahirnya dari Twitter ya. Nah, jadi sebetulnya uh, ada empat poin atau leverage atau tuas yang bisa mencetak duit gitu loh. Nah ini kan mencetak duit ya Mas ya. Bisnis itu kan mencetak duit. Pasti kan nanya kalau misalkan bisnis ya udah kira-kira bisnis apa nih yang paling bonafit kan? Apa yang bisa cetak duit? Nah sebenarnya bukan bisnisnya nih harusnya yang dipikirin, tapi leverage-nya atau tuasnya ya Mas ya. Tuas yang bisa kita cetak duitnya itu. Karena kalau kita punya semua ekosistemnya, tapi kita nggak punya tuasnya untuk kita naik level yang berikutnya, itu susah gitu. Nah, di sini level Rafikan tuh ngebagi 4 mas tuas itu ya. Tuasnya ada 4. Uh,
pertama tuh yang paling old banget itu leverage itu adalah labor. Labor itu pekerja lah ya, atau karyawan, atau kalau sekarang AI, otomatisasi gitu loh. Nah ini ini saya juga mau nanya nih sama Mas Jo ya. Labor itu ternyata pas saya baca artikelnya nggak cuman kita tuh nyewa karyawan aja gitu loh. Ternyata sekarang kita dengan subscribe AI ya, yang ada banyak banget sekarang, itu bisa menjadi satu leverage yang jujur sampai sekarang saya tuh belum pakai mas, karena saya masih pakai manusia ya, maksudnya iya mas boleh manusia atau cuman saya masih pakai karyawan atau tim gitu. Nah dari sisi Jo banget nih ya, dari sisi Mas Jo kan yang engineering dan juga AI enthusiastic juga. Kira-kira di zaman 2026 ini Mas ya, lagi AI-nya. Kira-kira otomatisasi apa yang bisa ngebuat kerjaan kita tuh mudah gitu? Otomatisasi AI apa yang paling ngebuat orang tuh mudah pekerjaannya lah, baik itu di karir, baik itu di usaha ya Mas ya, atau baik itu apalah itu, kira-kira bentuknya apakah, kan banyak tuh yang masa otomatisasi, ada yang kita komen nanti dikasih tutut robotik message atau satu kali klik kita bisa ngelihat semua produknya, apakah itu termasuk AI gitu loh. Ini kita dari sisi, saya juga masih awam banget ya mas ya, dari sisi engineering gimana mas, kira-kira AI apa yang bisa meleverage atau bisa naikin pekerjaan kita menjadi gitu di zaman sekarang yang lagi tren, enggak mas? Ya, kalau sebenarnya jawabannya sama mas. Kalau pendekatannya sama. Ketika saya menanya AI apa, itu kan sebenarnya ujungnya ya. Tapi kalau kita kembali ke awalnya, kebutuhan apa yang bisa diselesaikan dengan AI atau teknologi pada umumnya gitu kan? Kalau misalnya seseorang itu sudah nyaman dengan apa yang dia kerjakan, sudah bisa grow tanpa adanya AI atau tanpa adanya teknologi apapun, ya sudah, itu bisa tetap bisa aja, berarti dia nggak butuh teknologi. Contohnya gini, contohnya toko kelontong, toko kelontong yang jual ini nggak pakai mesin kasir, tapi dia ngerti semua harganya, semua barang yang dia jual dia ngerti harganya. Jadi orang beli, ambil ini tinggal hitung aja, 500, 2000, 10.000, 15.000, ya udah cash, selesai. Nah, kan nggak semua bidang perlu dibuat webnya, perlu dibuat aplikasinya, perlu teknologi, perlu AI. Yang seperti itu ya nggak perlu, nggak apa-apa gitu, ya kan? Kalau kita memaksa ini kalau mau bagus ini harus dikasih kasir. Setelah dibuat mesin kasir, ternyata input barangnya lama, harus scan barcode masukin harga, scan barcode masukin harga, operasinya juga lama. Jadi teknologi yang harusnya memudahkan, jadi mempersulit kerjaan beliau. Nah, maka dalam pertanyaan ini, misalkan AI apa, ya tergantung kembali ke kebutuhan kita masing-masing. Kita butuh teknologi seperti apa, yang bahkan nggak harus AI dulu, adaptasi ke non-AI aja. Misalkan yang sebelumnya masih kertas, sekarang dibuat digital. Nah, itu kan belum semua orang beradaptasi ke sana. Betul, termasuk saya. Ya. Nah, misalkan Mas Wais punya etalase mobil di Instagram. Ya sudah, jualannya bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, nggak perlu dibuatin aplikasi apa-apa, nggak apa-apa. Karena emang belum butuh. Yang untuk kan misalkan Mas Wais kalau sudah mulai ada kesulitan, wah aku sudah mulai susah gini nih, mulai susah gitu. Nah, itu baru bisa dicarikan solusi teknologi digitalnya apa. Yang nggak harus AI dulu, digital aja, atau tools, minimal toolsnya apa dulu yang kita kira-kira memudahkan ya. Gitu sih mas. Oke, berarti reverse engineering juga ya, bener sih. Iya sama. Kalau engineer fokusnya ke ujungnya toh, oh ini harus berarti ini kurang mantap, karena lagi kita sebagai engineer itu solusi apa yang mau dipecahkan kan, bukan ego untuk harus pakai AI apa. Nah itu. Yes. Tapi memang di pasaran ya mas ya, maksudnya market ya. Bahkan kemarin tuh saya sempat kerja di satu startup, itu memang investor kita agak ada deep lagi ya untuk masalah otomatisasi, digitalisasi atau AI ini.
itu tuh investor tuh kayak nyuruh-nyuruh kita gitu mas ya, kita sebagai yang ngejalanin usahanya, coba pakai AI dong. Company udah pakai AI. Nah ini kan gimana ya, kita dari sisi stakeholder pun masih belum punya pemikiran yang kayak gitu ya tadi ya. Sedangkan kita orang tuh kalau di market-market yang lain ya, itu kebanyakan memang maunya kelihatannya tech savvy gitu ya. Apa-apa dikit tentang gua bikin beberapa miliar untuk tim, beberapa ratus juta tim gua untuk AI gitu. Itu kalau nggak salah trash terbarunya Raymond Chin ya. Nah, itu kan apa ya? Itu saya ngeliatnya kayak ya that's a good banget gitu loh. Cuman pas tadi Mas Jo bilang sebenarnya nggak semuanya harus digituin gitu ya AI gitu ya. Dari sisi digitalisasi tools aja tuh udah sangat-sangat udah bagus banget gitu ya Mas ya gitu ya. Yes. Kita kadang meromantisasikan cara bisnis kita, akhirnya bingung sendiri. Kalau investor CEO itu memang banyak yang gagap AI mas, karena AI lagi hype. Yes. Pokoknya aku mau di bisnisku ini ada AI-nya. Mau AI apa nggak ngerti, pokoknya nih ada AI-nya. Ya, kayak gitu. Akhirnya walaupun nggak ada leverage apa-apa, walaupun kita kan harus mencari AI ini apa yang bisa diangkat, apa yang bisa kita tingkatkan dengan mengadaptasi AI, kan harus dicari itu dulu. Yang mana nih yang kurang optimal. Nah itu yang dari situ dulu baru ini bisa di-solve sama AI, baru pakai AI. Jadi bukan AI-nya duluan sebenarnya. Iya, betul. Itu habis berapa? Waktu itu dana lumayan tuh untuk bisa bikin suatu chatbot ya Mas ya. Chatbot yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan masalah psikologis lah gitu. Jadi wah, biasa itu seluruh agenda jadi fokus ke sana gitu lah tiba-tiba. Nah, ini jadi penting banget tadi ya untuk berpikir bahwa apa sebenarnya kita butuhin, baru kita mulai cari toolsnya ya, bisa AI, bisa digitalisasi, bisa tools dan lain sebagainya. Jadi itu ya tadi ya teman-teman, pertama itu labor. Nah labor ini ya kalau sebelum adanya tools digital ya pekerja ya. Cuma kalau sekarang bahkan mungkin kalau lu mau bangun usaha teman-teman cuman punya tim 2 itu udah lebih dari cukup banget. Kalau bagi saya Mas ya, itu lebih dari cukup. Orang itu udah sangat lebih dari cukup banget. Kalau misalkan lu punya beberapa leverage lagi nih, nah ada 3 lagi nih Mas ya. Ada 3. Yang paling terakhir nih, keempat yang paling penting, yang kebanyakan orang lewat ke sana ya. Nah kita lanjut. Pertama tadi saya izin lanjut ya Mas. Pertama tadi labor, the oldest leverage to labor. Jadi tuas untuk mengangkat kita ke level yang lebih tinggi saat kita karir atau bisnis itu adalah pekerja ya, labor. Kalau labornya mantap, insya Allah mantap. Kita juga bayarnya mantap ya, bayar gajinya gitu. Tapi kalau mediocre ya mediocre gitu. Nah yang kedua itu kapital, modal. Nah ini cerita lama nih Mas ya. Cerita lama. Ini banyak banget juga yang sering DM ke saya gitu. Bang, lu bisnis handphone terus ke HP, itu modal dari mana sih? Gitu loh. Sering banget ya nanya kayak gitu gitu loh. Padahal rata-rata dari 2 bisnis saya itu yang paling profitable, itu awalnya saya nggak mikirin modal Mas. Jujur, awalnya nggak mikirin modal. Yang saya pikirin adalah bagaimana cetak profit waktu itu. Profitnya nggak usah kayak miliarder enggak ya, intinya misalnya saya waktu itu ngerintis usaha masih jadi karyawan, gaji saya misalkan segini, saya mau bisnis saya profitnya lebih tinggi sedikit dari gaji gitu. Nah sebenarnya itu dulu aja gitu loh, daripada lu mikirin modal gitu loh. Nah jadi waktu itu saya ngambilnya reseller ya, jadi dropshipping atau reseller gitu. Nah, sampai sekarang gitu, dan akhirnya dari awalnya cuman reseller, stok barang, ada invest masuk, dan sampai sekarang kayak gitu polanya gitu loh. Jadi kadang orang mikir modal itu cuman uang aja Mas gitu loh. Sedangkan kalau modal itu banyak banget ya. Kalau old school itu Bob Sadino bilang modal nggak ada, ya oke. Tapi dengkul lu ada kan 2 gitu kata dia gitu. Ini old school banget ya. Ini istilahnya VOC banget lah. Itu dengkul lu ada 2. Kalau lu tuker sama uang 2M masing-masing 1, lu mau nggak dengkulnya? Nggak akan mau. Nah berarti dengkul kita lebih mahal daripada 2M kan. Nah itu mind blowing banget dan jarang tuh dipakai Mas di bisnis sekarang ya. Karena orang kan pasti mikirnya currency, uang, tapi mentalitas yang kayak gitu tuh dilupain. Nah makanya banyak banget yang pengusaha yang sekarang udah mulai tercerahkan
itu balik lagi tuh ke old school ya, kayak Steve Jobs, kayak Bob Sadino dan sebagainya. Karena mereka punya basic yang dimaksud dengan capital itu nggak hanya modal ya. Pasti modal iya, cuman yang paling penting adalah bagaimana kapasitas kita gitu loh. Bagaimana kapasitas skill kita, mental kita, dan baru modal gitu loh. Kalau misalnya kita mau ke next levelnya. Tapi kalau mau baru teman-teman yang mau, misalkan contoh bangun bisnis yang mau nambahin income doang ya, padahal sebenarnya nambahin income bukan doang ya, itu suatu hal yang luar biasa gitu. Misalkan income 5 juta, gue gimana nih supaya bisa dapat 10 juta? Ya berarti gue nambahin 5 kan, nah 5 juta itu bisa dari bisnis. Itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget, Mas. Nah, orang-orang kita, teman-teman kita kebanyakan, aduh, kalau cuma 5 juta per bulan mah bukan bisnis namanya. Itu itu hot takes banget sih Mas kalau dari saya ya. Kalau misalnya orang mikir kayak gitu tuh, atau sampai dibikin konten kayak gitu, bahkan ada juga yang komen kayak gitu, itu saya rasa gila, gatekeepingnya ini luar biasa banget gitu loh. Padahal luar biasa loh, tadi dia gajinya 5 juta, dia bisa jadi 10 juta gara-gara bisnis. Itu kan luar biasa gitu loh. Nah jadi yang kedua ini, modal ini seperti itu ya, teman-teman, yang leverage itu seperti itu, yang kedua. Nah, yang ketiga itu tadi kan labor, terus modal ya. Yang ketiga saya lupa kalau lupa. Ketiga tuh lupa kalau kita langsung ke empat dulu aja ya. Mungkin nanti kalau paling ketiga. Ketiga saya lupa banget. Karena memang yang ketiga kayak kurang memorable banget di saya. Tapi sebenarnya penting. Oh iya, yang ketiga code. Astagfirullahaladzim. Kayak kan nggak memorable. Karena saya nggak di bidang engineering. Gitu. Code mas, kode. Istilahnya Oh, kayak ya kayak bikin web, kayak bikin suatu sistem, kayak bikin software gitu-gitulah. Intinya code gitu loh. Kalau kata Neville Ravikant itu code itu kayak iya. tentara yang bekerja tidak terlihat dan 24 jam gitu loh. Nah, kalau dari saya mau nanya Mas dari sisi engineering ya. Sebetulnya eh, yang dimaksud dengan kita bikin kode atau coding ya di dunia engineering itu ya. Itu sebenarnya kalau bahasa bayinya itu ngebikin apa sih Mas? Apakah ngebikin bangunannya atau ngebikin bala tentaranya atau ngebikin suatu fasilitasnya yang kayak kalau misalnya gedung tuh kayak ada liftnya, kayak ada eskalatornya. Nah, kenapa saya tuh masih bertanya ya, kenapa Neville Ravikant berpikir bahwa yang ketiga ini adalah coding itu adalah sampai sekarang ya. Itu adalah sebuah leverage yang sangat-sangat penting banget sebelum lo nentuin bisnis apa gitu. Nah dari pandangan Oh, Mas engineering gimana Mas? Saya butuh banget pandangan karena saya awam nih masalah coding kayak gini. Monggo Mas. oke. Kalau kita jualan, Mas selama ini bisa tahu statistiknya nggak? Mas itu sejauh ini jualan berapa mobil atau berapa HP, terus masing-masing profitnya itu apa, terus HP paling diminati secara statistik itu samain punya nggak? Ada, tapi manual. Saya tulis sendiri. Nah, Di catatan. nah, langsung kan enak kan? Nah, kalau kita kalau kita membuat suatu aplikasi atau tools ya tools yang masih bisa akses dari browser Nah, benar. untuk minimal sebagai tools Mas untuk lihat statistik tadi Hmm. yang Mas lebih mudah tanpa perlu bolak-balik catatan manual Ya. dan itu lebih visible, lebih terlihat. Kira-kira itu akan berdampak nggak kepada bisnisnya Mas dari insight-insight statistik yang sudah matang? Nggak mentah ya, kalau code itu kita harus ekstrak sendiri ya, kalau manual ya. Tapi dengan code kita bisa membuat statistik itu lebih visible dan membuahkan insight yang sudah matang. Wow. Ya sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Nah, akhirnya misalkan aku nggak tahu ya polanya gimana, tapi misalkan kalau sama yang jual HP, Hmm. ternyata yang paling laris ini adalah Ya. let's say iPhone 11 Pro. Yes. Ada request terus. Dan ini statistik tinggi terus ini. Hmm. Yang nomor 2 misalkan let's say Samsung S20. Ya, sangat. Let's say ya. Terus
Mas bisa lihat statistik yang paling sering laku tadi, Ya. dan insight-nya sudah jelas, sampean kan otomatis akan bermain lebih fokus gitu ya Mas ya. Dari Betul. apa yang sampean cari, HP apa yang sampean cari. Dan itu pun bisa leverage lebih tinggi ketika Mas sudah bikin sebuah tools di mana sampean bisa mengekstrak keinginan orang-orang dari sosial media. Misalkan aku lagi cari apa ini, aku lagi cari apa ini, nah itu sampean bisa bikin tools otomatis sehingga Mas itu tahu siapa yang cari, misalnya kotanya di mana dan HP tier apa yang dicari, Yes. sehingga plan Mas ke depan itu akan lebih terfokus. Ya. Nah gitu. Kira-kira itu bisa mengempaskan bisnis sampean lebih tinggi apa enggak? Sangat sih Mas. Berarti itu yang dimaksud dengan code itu berarti macam-macam ya Mas ya, bisa jadi tools ya Iya. berarti. Bisa jadi Iya, yang paling utama itu pasti tools. Kecuali produk kita emang produk digital ya, kayak punya saya. ya. Produk saya itu digital, jadi ya code itu semua bangunannya. Oke. Tapi kalau buat Mas yang produknya bukan digital, ya yang menjadi digital itu toolsnya. Tools untuk dapat statistik, dapat insight, atau tools sebagai operasional. Oke. Jadi yang akan membuat Mas kerjanya lebih mudah atau menggali potensi bisnisnya lebih jauh. Oke. Menarik. That's why kenapa Neville Ravikant bilang code ini yang ketiga ya. Sebelum yang ultimate-nya yang keempat gitu, dan memang saya tuh weakness-nya di sini Mas, yang ketiga ini gitu loh. Tadi juga kelihatan kan, makanya saya lupa gitu loh, karena saya ngerasa kayak kalau code itu kayak belum deh gitu ya. Belum gitu. Tapi ternyata memang inilah pentingnya ya, kalau misalnya kita diskusi tuh bikin bisnis, kita jadi weakness-nya di mana dan siapa yang bisa ngelengkapin gitu ya Mas ya. Iya, betul. Betul sekali. Ya gitu. Nah, yang penting yang penting juga dari code itu riset, Mas. Riset. Nah, misalkan ini aku genuine tanya juga ya. Boleh. Bisnis mobil, bisnis handphone. Yap. Mas, apakah pernah meluangkan waktu untuk riset untuk mengembangkan itu di atas yang sudah ada sekarang gitu, Mas? Riset Kalau ada itu riset dalam bentuk apa? Kalau riset dalam bentuk secara globally semuanya, saya belum. Cuman lebih banyak tuh riset ke jenis konten apa yang mengkonversi views sama mengkonversi dia chat sama saya, Mas. Baru itu. Oke. Konversi kayak misalkan riset kayak setelahnya, misalkan ketika chat dia bakal nanya apa, atau ketika mau minta mobil apa, kita sebaiknya nyari apa. Itu masih kayak sporadis aja ya, kalau menurut saya sporadis. Tapi kalau benar-benar riset, tapi risetnya juga masih sangat-sangat manual banget ya Mas ya, nggak pakai tadi ya, nggak pakai code, nggak pakai tools, semuanya saya coba ekstrak dari insight dari Instagram. Nah itu code ya sebenarnya dari Instagram. Yang mana-mana aja yang doing great, kan ada grafik itu ya, yang naik ke atas gitu kan, yang doing great mana. Tapi nggak hanya itu aja, yang naik ke atas sama yang dia DM saya Mas, dari konten itu dia nge-DM gitu loh, dia ngasih tahu, bang gue tertarik sama ini gitu loh. Nah itu yang biasanya saya bakal replicate ulang untuk bikin lagi kayak gitu Mas. Palingan baru dari situ set yang nggak sporadis, sisanya palingan sporadis ya, kayak misalkan mobil bulan ini paling banyak 3 baris, saya ngeliat catatannya yang sold apa aja, udah coba gas kita cari yang itu, kayak gitu sih palingan sejauh ini. Berarti emang sejauh ini tuh bisnisnya Mas Wes itu driven by human interaction, yes? Aku bisa bilang gitu ya? betul Mas. Iya. Ya, so far ya kalau itu jalan terus dan itu bisa grow dari itu ya, it's okay. Oke. Alhamdulillah. Cuman kalau dari sisi pasti ya, saya butuh banget kayak tadi. Pokoknya sebenarnya saya masih bilang masih sangat-sangat sporadis lah. Kayak gini tuh masih belum masuk ke level sampai 60%, 70% dari suatu bisnis saya. Ya, kurang nih. Kayaknya memang ada di sini nih, di leverage ketiga ini, feeling saya dari dulu bahkan. Dari sebelum atau Wise tuh, andaikan gue punya website ya, atau andaikan gue punya sistem otomatisasi yang
Gua tidur aja mereka udah bisa closing gitu ya. Kayak gitu lah, intinya kayak gitu lah. Gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Dan memang belum apa ya, kalau ada misalnya ada capital gain ya, atau misalnya ada modal gitu. Kadang tuh masih belum ke sana gitu ya mikirnya. Tapi udah Mhm. mulai dari akhir-akhir tahun 2024 ini udah mulai ke sana gitu. Apalagi udah kenal sama Mas Jordan kan. Jadi makin Iya, tuh, alhamdulillah. Masya Allah. makin pengen gitu loh. Iya. Kayak gitu Kalau kalau pokoknya. kalau aku lihat teknologi apalagi yang dari bisnis sama ini tuh memang lebih enak tuh by human interaction sebenarnya. Kalau mau chat by AI itu sebenarnya bagi aku pun yang pakai AI sehari-hari, chattingan Oke. sama AI kalau dalam konteks pertanyaan penjual sama pembeli, AI itu annoying. Atau dalam konteks customer care ya, AI itu aku pengen ngomong sama manusia gitu, jangan dikasih AI. Yes, yes, yes. Jadi mungkin AI-nya lebih ke tools yang kita pakai aja, tools-tools Ya. apa yang kita butuhin. Untuk research ya Mas ya, lebih tepatnya ya. Enaknya Iya, research. contoh Betul, betul. riset Kalau dan tools. kalau untuk customer service ya produk saya kan dengan produk masih produk fisik ya. Jadi kepikiran sih Hmm. bikin kayak e-book ya. Cuman saya kepengen e-book yang nggak cuman hype aja ya, tapi memang benar-benar bikin orang berubah gitu ya, masih dari buku itu. Jadi masih dalam proses apa namanya ya? Kalau kalau manuskrip itu baru halaman satu, halaman dua gitu, tapi belum di satu Hmm. dalam satu. Oke, kayak yang ketiga ini quote itu hampir saya lupakan, tapi dari mentor dan mentor-mentor saya, yaitu si Naval Ravikant, mentor digital ya, bukan mentor ketemu langsung. Itu bilang quote itu sangat-sangat penting, dan tadi dari Mas Jordan yang seorang engineering penting, tapi nggak selalu harus lu bet banget. Kalau belum Oh, iya. saatnya belum gitu ya, betul gitu ya. Iya. Dari Oh, dari apa dari Dimas? oke, gimana? Ini AI tools yang aku rasa semuanya butuh banget. Oke, Kalau dalam boleh, konteks chatting ya, sebenarnya boleh. chat tidak menggantikan kita sepenuhnya, tapi gini, ada banyak orang sih yang nggak baca caption Instagram, Mas. Hmm, hmm, Setidaknya AI itu balas-balas yang tahu dari caption doang aja. Karena kita kan capek kan, oh udah hmm, jelas-jelas nulis, kamu baca nggak hmm. sih? Oh iya, mana? Nah, ini Nah, pas masuk sama kan, kemarin masuk kan. saya baru kemarin komen di salah satu konten. Dia desainer kos-kosan, ya. Mungkin Mas juga ngeliat kali komen saya karena ada ratusan like sama ribuan like sama ratusan komen. Komennya ratusan, ada yang mencibir dan ada yang memuji, dan saya suka banget kayak gitu. Nah, itu isi komennya, saya kamu bilang gini kan, kan isi kontennya adalah dia seorang desainer kos-kosan, dia bikin kayak layout bisnis eh, anti bukan bisa anti bisnis minim resiko di bagian posternya ya Mas ya, tapi Hmm. di captionnya tulisannya adalah bisnis anti bangkrut gitu. Nah, yang saya komen adalah saya bilang gini, ini sayang banget sih kalau orang-orang pada kemakan sama konten begini, karena bisnis anti bangkrut itu utopis banget, saya bilang gitu kan. Nah, itu banyak yang pada ngomong minim bro, baca baca yang ada di gambarnya gitu loh. Saya bilang kan, bro, coba baca caption, itu tulisannya anti bangkrut gitu. Nah, kalau anti bangkrut, tafsir saya, tafsir gue, ya almost nol, almost 1% pun nggak akan bangkrut gitu loh. Dan itu nggak mungkin. Bisnis apa yang kayak gitu gitu. Nah, itu tetap aja Mas, masih ada yang nggak baca caption gitu loh. Nah, ini Mas, Mas Mas Jo, ada Mas AI yang ngebantu kita tuh untuk ngasih tahu, woi baca caption gitu, atau gimana sih sistem Ya, kerjanya? sebenarnya kita bukan nanya ada apa enggak, tapi butuh atau enggak. Kalau kita Oh, butuh dan itu rekamannya jelas, engineer itu yang mewujudkan. oh iya, Itu, ya, Mas. apa sih yang nggak bisa ya? Bisa ya. Oh iya, Insya Allah selalu ada caranya gitu. Jadi iya, dalam konteks tadi human interaction, ya. misalkan kita memang interaksi paling meaningful sama orang langsung ya, tapi bagi Uh-uh. kita yang sebagai customer service, Ya. yang nggak meaningful tuh melayani kliennya nggak baca nggak baca captionnya dulu. Misalkan Iya, udah nanya harga, apa? Misalkan kita udah terhar, orang tanya harga berapa, nah dia yang uh, jawab gitu biar aja, biar kita
nggak buang-buang energi ke situ. Oh, Ketika orangnya tanya sesuatu yang Mas belum tahu di deskripsi, baru AI-nya ngasih tahu, Mas ini jawabannya apa? Nah gitu, baru zaman hands on gitu. Akhirnya kan Mas jadi energinya terfokus pada pertanyaan yang memang esensial, memang dibutuhkan gitu. wah menarik. Saya baru tahu Mas itu bisa begitu. Nggak Oh, gitu. tahu saya banget ya. Nah, itu ya itu kan itu di Otowise ya teman-teman share dikit gitu. Kita kan udah kasih banyak spek tuh ya Mas ya. Sampai bawah ya gitu ya. Bahkan di bacaan pertama baca caption no nego gitu kan. Nah, pas udah baca ujung-ujungnya Bang boleh nego nggak? Jadi kayak Iya. Kita bisa suruh AI aja kalau ada pertanyaan gini bilang GAK, tanda seru, keplot semua bisa, udah. Biar AI aja yang ngurusin gitu-gitu, jadi kita nggak capek. dan itu bisa di set atau di embed atau ditaruh di aplikasi apa aja Mas? Mau di WhatsApp, mau di Instagram itu bisa ya? Kayak gitu ya? Seharusnya bisa, seharusnya bisa. Oke, Iya. menarik, menarik, menarik. Saya catat di pikiran saya salah satu otomatisasi, the first otomatisasi yang mungkin saya pikir butuh ya, karena memang kenapa saya nggak jualan di Facebook Mas? Karena di Facebook itu lebih, saya nyebutnya apa ya? Lebih darurat baca banget Mas. Udah kalau di Facebook tuh kagak ada baca-baca, udah langsung kan negonya bisa langsung setengah harga kan. Jadi saya udah nyerah di Facebook, udah makanya fokus di Instagram, agak lebih mending lah di Instagram. Dan kalau ada app itu ada otomatisasi yang seperti itu sangat ngebantu banget. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Jadi leverage yang ketiga itu dari sisi Mas Jordan yang engineering itu juga termasuk yang penting dan kita setuju berarti sama Nevo ya. Tapi dengan catatan jangan kebelet gitu ya. Tahu kapan momennya dan pilih engineering yang nggak nge-push lu supaya ngebet, tapi nge-push lu apa yang lu butuhin gitu ya. Betul ya Mas ya? Nah, oh, mantap sekali, Mas mantap. Jordan nih. Bagus. Kayak Mas Jordan nih. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bisnisnya di leverage dengan code gitu ya, dengan code yang sesuai dengan kebutuhan, terus juga bisa langsung DM-an sama engineeringnya bisa langsung ya Mas ya ke akun Bisa. Jordan. Iya, Jordan titik Maulana tuh langsung Mas, teman-teman. Itu Waduh, recommended banget code ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, yang pertama tadi labor, terus kedua capital, ketiga itu code atau coding. Nah, yang keempat nih Mas, ya. Yang keempat ini rata-rata orang nggak mau ngambil pet ini. Rata-rata orang ngambilnya tiga ini aja, ya tadi ya. Labor, lalu modal, lalu code bahkan ya. Tapi dia nggak punya empat ini nih, tuas ini. Yang keempat ini padahal sebenarnya ini adalah nyambung nih Mas ke privilege. Ini adalah privilege yang automatically baru kita lahir kita udah dapat tanpa kita perjuanginnya palingan ya kita cuma bikin akun aja gitu. Nah, leverage yang terakhir adalah namanya media Mas. Media itu apa Bang? Apakah harus punya TV? Enggak men. Media itu semuanya yang dimana lu bisa ngerekam diri lu bisa ngomong ya tanpa harus dikekang-kekang, lu bisa nulis dan itu bisa di spread ke seluruh orang di seluruh dunia. Nah, itu media gitu loh. Nah, kebanyakan dari para pengusaha, karir, atau business owner yang baru mulai, yang nomor 4 ini Mas, ini belakangan Mas, gitu loh. Ini belakangan gitu loh. Ketika mereka udah punya modal, modal, Mas, banyak banget Mas, pengusaha mobil, yang modalnya luar biasa gede dari saya jauh banget, berkali-kali lipat. Tapi mereka nggak punya media. Akhirnya apa? Akhirnya mereka partnership sama saya. Barangnya saya minta jualin ke saya gitu. Dan akhirnya saya dapat fee dari dia tanpa harus punya mobil. Coba andaikan si yang punya capital ini punya media atau dia punya social media yang audiensnya udah ada simpelnya. Itu dia pasti akan mendapatkan modal labanya lebih maksimal gitu. Nah, jadi yang keempat ini Navo bilang itu media. Nah, lagi zamannya dia, media yang paling terkenal itu yang paling enak itu untuk kita bisa menumpahkan apa yang ada di pikiran. Lalu orang tuh ikut sama kita dan beli produk kita itu buku, kata mereka. Buku fisik ya. Buku fisik gitu loh. Nah, kalau sekarang, kata Never African,
privilege itu lebih mudah lagi gitu loh. Semua orang bisa jadi penulis ya. Kalau kita lihat nih Mas ya di Instagram, kalau kita change language-nya jadi Inggris, itu tuh kita disebut sama Instagram itu author, penulis. Jadi kalau misalnya kita nge-likes ya, kita nge-likes komenan orang, itu ada tulisannya tuh likes by the author atau likes by the creator. Itu tuh kita udah dikasih leverage, dikasih privilege gitu loh. Nah, cuman dari kita kadang yang 4 ini tuh diremehin ya. Kadang udah nanti aja lah medsos gampang. Dan nanti aja lah personal branding gampang gitu loh. Padahal dengan nomor 4 ini media, itu tuh kita bisa dapat capital ya. Kita bisa dapat capital. Saya alhamdulillah banyak banget dapat investor tuh dari saya punya sosial media Mas gitu loh. Kalau dari teorinya Mas Jona kan show up gitu loh. Nah, lalu dari dari social media ya, itu saya dapat labor ya, pekerja yang saya tipe orang yang sangat-sangat, saya nyebutnya bukan suzon ya, saya orang yang sangat-sangat kalau nggak percaya susah Mas gitu loh, karena orang saya kalau disebut trust issue padahal enggak, tapi lebih ke ngelihat orang tuh saya kalau nggak serak, kalau nggak percaya nggak sepintar apapun dia gitu loh. Jadi agak susah ya saya tuh kalau misalnya nyari tim gitu. Nah, tapi lewat sosial media alhamdulillah ketemu gitu loh yang sesuai gitu loh. Dan udah lama banget kerja sama saya dari tahun 2019 gitu loh. Nah, jadi ketika kita punya media, kita bisa dapat modal, kita bisa dapat labor. Bahkan kita bisa berpikir bahwa ketika kita udah punya audiens, kita udah punya konten, kita udah banyak yang ngechat, kita berpikir kayak kita butuh coding nih gitu loh. Nah, jadi dari leverage ini semua sebetulnya yang paling mudah yang kita bisa mulai, ya kalau dari sisi saya Mas, dari sisi saya, itu adalah ngebangun media yang terakhir tadi tuh. Media itu terserah mau di mana. Mau misalnya nulis di aplikasi Medium atau nulis atau lu bikin Twitch bisa nge-live atau punya Instagram ya, atau Facebook, bahkan Facebook sekarang oke lagi ya kalau sekedar untuk bikin fanpage. Itu ada salah satu teman saya juga bikin fanpage, itu banyak Mas viewsnya di sana gitu. Jadi daripada kita mikirin hal-hal yang belum kita bisa kendalikan ya, kayak misalnya kita butuh modal, kita butuh labor, ya itu kan butuh duit semua ya. Lalu juga kita butuh coding, butuh duit lagi. Kenapa nggak kita kejar yang keempat dulu gitu Mas? Media, dimana orang-orang kebanyakan nggak berpikir media dulu gitu loh. Mereka bahkan berpikirnya tadi yang nomor 1 dulu. Coba kita balik, yang 4 ini jadi yang pertama gitu loh. Itu pasti bakal ngebantu banyak orang yang mau menaikkan income mereka. Gitu sih Mas kalau dari saya ya, yang keempat hal ini gitu. Nah kalau dari Mas Jo gimana Mas? Ada tambahan nggak? Atau ada pertanyaan monggo Mas? Kita ramaikan lagi. Iya. Saya sendiri sih sangat merasakan yang nomor 4 tadi ya, media. Jadi membangun online presence itu efeknya gawat banget sebenarnya. Dari visibility kita ke orang, most of the opportunity yang aku dapatkan itu datanya dari media. Bisa dari Threads, bisa dari LinkedIn. Sebenarnya kalau buat orang kayak saya yang sebagai pekerja ya, berkarir sebagai pekerja, yang aku alami itu LinkedIn tetap menjadi media yang paling mendatangkan exposure, paling mendatangkan leads ya. Karena akhir-akhir ini aku dapat beberapa leads project itu datangnya dari LinkedIn karena aku punya online presence yang cukup banyak ya sebenarnya. aku post di LinkedIn bisa kadang viral, kadang enggak apa-apa. Yang penting aku nge-post sekedar nulis apa yang aku pikirkan pada saat itu, sedang berbagi cerita, berbagi tips untuk bantu orang. Nah itu tuh aku cukup menganyakan sebenarnya, orang bisa discover aku dari LinkedIn, terus reach out dari DM LinkedIn ke DM WA sampai meeting, diskusi project, apa yang bisa aku bantu. Nah itu datangnya dari LinkedIn semua. Dan akhir-akhir ini aku tuh scroll TikTok, lihat orang live. Nah ini sebenarnya tamparan buat orang yang nggak memulai leverage medianya gitu, karena takut atau apa. Aku scroll di TikTok, aku lihat bapak-bapak
yang Qadarullah nggak ada tangannya, jadi bentuk begini, dua-duanya. Ya. Bapak ini kerjanya adalah Bapak ini tuh live TikTok, ngepres botol plastik atau gelas plastik, ngepres. Nah, bagiku ya, masya Allah, itu malam-malam jam 8 setiap hari malam-malam Bapak ini ngepres sambil live TikTok. Oke. Aku nggak tahu kesempatan apa atau opportunity apa yang akan menyambut Bapak ini ke depannya, tapi Bapak ini sudah memanfaatkan leverage medianya. Ya, aku rasa seperti itu. Nah, kita yang dikasih kesehatan, dikasih privilege, bisa bertahan, punya gadget, Yes. masa kalah dong? Masa kita belum mulai? Betul. Nah, Luar gitu ya, biasa. Mas. harus oke. Itu sebenarnya sama kayak waktu itu lihat di, bukan di TikTok ya, lebih ke Instagram. Jadi di dunia fitness ya Mas ya, di dunia fitness. Jadi udah banyak sih sebenarnya model-model kayak gini. Cuman saya lebih tadi kemarin lebih ke ngeliat ke dia gitu. Ada laki-laki kurus banget Mas, nggak tahu ya, mungkin habis sakit atau gimana ya. Kurus banget ya. Dia ngepost di Instagram. Sebenarnya awalnya niatnya hanya untuk tadi ya, untuk mendokumentasi perjalanan dia lah gitu. Cuman makin kesini kan dia kan grow ya Mas ya, badannya dari kurus banget kayak sumpit, dia nulis sendiri ya di bionya, perjalanan si sumpit gitu ya, dari kurus jadi berisi lah gitu. Simple kan ya bionya gitu doang. Itu sekarang kan dia udah grow ya, badannya tuh masya Allah udah jadilah gitu loh, nggak kurus lagi. Itu tuh udah dapet endorsement Mas. Udah dapet partnership untuk bisa nge-review produk gitu ya. Ini kan suatu, kalau kita gini ya, kita tuh kadang Mas nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu karena kita apa ya, kita tuh suka compare ke diri orang lain Mas. Misalkan orang lain, oh orang lain bikin akun ini udah dapat endorsement beratus-ratus juta dari brand besar gitu ya, akhirnya kita nggak gerak gitu loh. Tapi orang-orang yang kayak tadi bapak-bapak tadi punya kekurangan di tangannya, dia ngepres tapi view banyak, dan kita nggak tahu opportunity apa yang akan menunggu dia ya. Kalau misalnya beliau jujur dan juga ada sesuatu nanti orang lihat, itu pasti akan naik ke satu hal kan. Nah, sama tadi yang perjalanan fitness tadi, simple, nggak ada toxic sama sekali, nggak ada judging. Dia cuma mau ngasih tahu kita perjalanan dia gitu loh. Tapi banyak brand-brand yang endorse dia akhirnya, dan banyak juga brand-brand yang partnership sama dia untuk di-review ya produknya kan. Kalau menurut saya tuh itu luar biasa. Followersnya tuh masih belasan ribu, tapi viewsnya tuh stabil di angka antara 20 sampai 30 ribu. Menurut saya itu luar biasa. Ya, kalau viewsnya, ya viewsnya tuh udah hampir 2 kali lipat dari followersnya, itu luar biasa banget. Dan itu masa depan media dia, itu kan media dia ya. Yang kadang orang masih membuat complicated arti dari media tuh harus punya TV, harus punya podcast. Karena enggak gitu loh. Lu punya channel satu, gedein, itu bisa jadi media gitu, Mas. Jadi seperti itu sih. Kalau dari saya Mas ya, untuk yang bisnis paling oke gitu. Jadi bukan bisnisnya, tapi lu cari leverage-nya ya. Lu bikin 4 ini leverage-nya bagus banget kalau punya 4. Tapi kalau misalnya nggak punya, pilih satu yang paling achievable, yang paling bisa lu raih. Dan kalau menurut saya, sosial media kalau dari saya ya. Kalau dari Mas Jo mungkin beda. Dan itu terserah. Kuatin di situ, udah siap-siap untuk cetak duit tiap hari. Seperti itu. Keren sekali ya. Ini yang aku tangkap ya, bahwa ya emang kita mulai berbagi, kita mulai share itu, kesempatan untuk sukses ya masih mungkin bisa jadi, bisa enggak. Tapi yang jelas adalah opportunity itu pasti terbuka. Opportunity pasti terbuka, dan yang kita lakuin nggak mungkin, ini sudah nggak mungkin, bukan mengatakan, tapi nggak mungkin sia-sia. Nggak mungkin usaha kita sia-sia. Jadi yang tetap aku mbak, oke. Mungkin sekedar ngomong terus ngomong ulang, belajar ngomong apa yang kita pelajari, yang jelas
sudah pasti mendatangkan opportunity dan itu nggak mungkin sia-sia. Yes. Itu yang aku carry on.